Temanya hari ini adalah 2 tak. Adalah motor yang berisik, RPM tinggi, getarannya luar biasa, dan banyak orang bilang motor ini nggak enak. Oke? Nggak oke sih. Soalnya buat gua, ini masalah bukan enak nggak enak, tapi masalah culture-nya, masalah budayanya, masalah kenikmatannya. Motor ini punya sensasi yang beda. RPM bawah, emang nggak ada rasanya. Tapi begitu udah ketemu 6.000, 7.000, sensasi 150cc berasa 300cc. Lu inget gak sih, zaman dulu tuh MotoGP, GP500, GP500. Pada zamannya MotoGP masih pakai mesin 2 tak. Karena motor 500cc 2 tak itu punya tenaga 2 kali lipat daripada cc-nya. Kurang lebih lah, nggak tepat. Tapi emang 2 tak RPM-nya luar biasa. Memang banyak 2 tak ini dipakai di masa lalu karena pembakarannya belum dibilang sempurna. Campuran antara bensin dan oli harus tepat. Karena kalau bensin sama olinya nggak tepat, berhenti pistonnya. Berita Rifat Sungkar mau San Mori bareng sama anak 2 tak tuh udah rame. Beneran. Sampai ada di komunitas saya, nanti ada Rifat Sungkar sama Desta mau dateng. Oh, Desta saya bilang gitu. Kalau Desta oke, dia pernah bawa Air King. Kalau Bang Rifat Sungkar, gue memang baru sekali ngelihat dia pakai Ninja. Dan itu pun cuma foto. Gue nggak tahu itu kah cuma numpang foto, apa memang punya dia gitu. Dan akhirnya di-update, enggak ini beneran hari Minggu ya, tapi nggak usah rame-rame. Kenapa? Karena kondisi sekarang masih PPKM. Terus ditambah lagi antusias teman-teman 2 tak ini kan lagi rame banget. Kita ngejaga lah, tetap protokol kesehatan kita jalani, tapi yang jelas kita menghindari keramaian. Dari postingan Instagram gue yang sebelum ini, ternyata antusiasme 2 tak di Indonesia lagi gokil. Kok secara kebetulan bisa atensinya itu di foto motor kuning yang gue pakai. Motornya gue baru dapet, gue nggak ada niat apa-apa, ya karena gue suka aja, ya karena memang dari zaman SMP gue naik motor 2 tak, nggak ada yang 4 tak. Begitu postingan itu naik, waduh banyak banget yang mau San Morian. Cuman guys, I'm really sorry. Sekarang kan masih PPKM ya, walaupun belum los-los amat, tetapi kan tetap ada pembatasan. Jadi gue hanya bisa riding saat ini, di garis bawain, saat ini sama teman-teman deket gue dulu. Siapa tahu setelah semua dunia ini udah sehat, kita bisa San Morian bareng. Dulu 2 tak di tahun 2005 ke atas, 2006 ada isu 2 tak mau dihapuskan. Karena mungkin masalah uji emisinya terlalu polusi udaranya selalu mengganggu. Tapi yang jelas sebenarnya bukan dihapuskan, tapi dilarang lewat jalan protokol, ya kan? Dan saya pun ikut menjual motor-motor 2 tak saya, terutama Air King, sampai akhirnya ternyata cuma sebatas berapa tahun, tiba-tiba 2 tak sekarang naik lagi. Dan ditambah lagi ada sosok pembalap nasional, Bang Rifat Sungkar pakai 2 tak. Jalan-jalan kemana-mana dari tadi, ya kayak nginget-nginget masa lalu. Ngebut? Enggak sih. Nggak ngebut-ngebut amat juga. Banyak sepeda, banyak mobil. Dan emang tujuan kita nikmatin motor bukan dengan cara ngebut. Kalau mau ngebut gue ke sirkuit lah, nggak ke jalan raya. Hari ini kelilingan lumayan juga. Total mungkin sekitar 30-40 km. Keliling ke daerah-daerah yang biasa gue jalani naik sepeda. Dan matahari sangat mendukung. Sayangnya gue pulang agak siang. Jadi ya rada kepanasan dikit.
Yang lain udah pada balik, no? Udah. Duh. Aduh, panas gila nih. Dah, udah kelar San Moriannya hari ini. Jadi, cerita punya cerita. Kan hari ini tuh pertama kalinya gue naik 2 tak. Ya nggak pertama kalinya juga, Vespa juga sebetulnya 2 tak. Cuman yang gue salut sama lu semuanya yang nonton YouTube ini, atau sebelum YouTube ini tayang, semua komen yang ada di Instagram atau sosial media gue sebenarnya terima kasih banyak. Ternyata soul kita sama. Gue tuh dari SMP, bokap gue kan suka yang bikin balapan motor ya. Jadi merek motor tuh semua sponsor dari event bokap gue. Jadi ada salah satu komen di Instagram gue bilang, Mas Rifat kayaknya nggak gitu familiar ya naik motor gitu. Jadi gue ngebaca Instagram itu gue sangat senang karena dia perhatian sama gue. Nggak tahu dia umurnya berapa, terus gue bilang ajarin gue naik motor ya. Soalnya dari SD itu gue udah latihan balap motor di Ancol dulu. Mungkin semua nggak tahu. Kedua, dulu tuh gue punya motor 2 tak, Sprinter, TS, RGR, F1ZR, terus Sonic, ada kan ya? Sonic ada kan? Sonic, Satria yang banyak dipakai motor road race dulu, itu gue punya juga. Jadi emang hidup gue tuh dari dulu, bokap gue karena ikutan balapan, bikin balapan motor, sponsornya itu adalah produsen-produsen yang bikin motor bebek. Yang motor bebek zaman dulu sebelum tahun 2010 kan rata-rata motornya 2 tak. Jadi ya bukan barang baru buat gue. Harapan saya mewakili teman-teman dari komunitas 2 tak khususnya buat Mas Rifat dan khususnya membawa nama IMI di sini, 2 tak memang adalah motor legendaris. Nah, kita justru lestarikan bukan untuk dihujat. Kita jaga. Rata-rata ini saya informasikan 2 tak. Oke, dulu olinya ngebul, bau sangit, bahkan nggak keurus. Tapi sekarang rata-rata yang punya 2 tak keurusnya lebih dari pasangan kita. Bener, beda dulu, beda sekarang. Dan motor ini rata-rata 2 tak keluarnya minimal seminggu sekali. Ada juga yang pakai harian. Dan harapan saya kalau bisa 2 tak ini memang harus ada museum. Harapannya, kenapa? Karena mengingatkan rata-rata yang punya 2 tak itu bukan melihat motor aja, tapi historinya, ceritanya. Oke, saya punya Wrecking dulu pernah diboncengin sama bapak saya. Saya pernah punya motor ini, guru saya pakai ini. Nah, jadi historinya itu yang menurut saya patut kita hargai. Dan kalau bisa ada museum 2 tak. Semua berbagai jenis motor, merek, khususnya 2 tak ada di situ. Mudah-mudahan bisa ngilangin kangen orang-orang yang dulunya punya cerita tentang motor. Dari semua yang mau gue sampaikan adalah gini. Sekarang kan gue tuh punya tugas. Tugas gue adalah wakil ketua umum IMI di bagian mobility yang gue tuh harus menaungi semua komunitas. Ternyata semakin banyak gue bermain di sini, semakin banyak sekali komunitas-komunitas yang menurut gue harus dilindungi. Ketika kita hidup sekarang, ya, hidup kita sekarang nih, kita kan nggak bisa ngelupain kakek nenek kita ya. Kalau mereka masih ada, apakah mereka harus dimusnahkan atau harus kita pelihara? Nah, sejarah otomotif Indonesia sekarang jatuhlah kepada konversi kendaraan listrik. Dan gue sangat amat setuju. Tapi bukan berarti hidup zaman sekarang harus melupakan masa lalu. Jangan lupain sejarah, jangan lupain juga bahwa semua itu ada soul-nya. Indonesia itu orang-orangnya sangat bisa menghargai sejarah. Tapi aturan mainnya banyak yang belum berpihak pada peraturan yang bisa melestarikan sejarah. Salah satu sejarah adalah di Indonesia. Hari ini gue tadi naik Ninja kuning. Ninja yang katanya dulunya nggak laku, makanya popularitasnya sedikit. Dan kebayang-bayang lagi, zaman gue suka dianterin naik RGR pada saat itu.
RGR gue warna putih garisnya biru. Tadi baru cerita-cerita sama teman-teman, ternyata RGR yang putih garisnya biru sekarang banyak dicari orang. Ya no ya? Iya kan? Kita nggak pernah tahu, karena kebetulan gue hidup pada saat itu, ya buat gue motornya motor sport aja biasa. Tapi ternyata memang zaman sekarang menghargai masa lalu. Dari siklus kehidupan yang ada, gue ngelihat ya, semua hal itu rata-rata yang dikagumi itu adalah 25 tahun dari saat dia sekarang. Kayak gue sekarang gitu, yang gue kagumi adalah kendaraan 25 tahun yang lalu, di saat-saat kita belum mampu beli mobil atau motornya. 25-30 tahun. Yang anak sekarang, yang umurnya produktif, dimundurin 25 tahun. Ketemulah motor-motor 2 tak. Kalau gue sukanya dulu awalnya Vespa, karena gue sering banget naik Vespa. Apapun itu, gue terima kasih sama semua teman-teman semuanya yang mendukung. Gue akan berusaha supaya kita bisa melestarikan produk yang memang pernah besar di Indonesia, dan survivalnya tuh yang selamat tuh nggak terlalu banyak lagi. Mungkin udah nggak bisa dipakai tiap hari, tapi bisa kita nikmati. Tadi gue dengar ide dari salah satu teman-teman gue yang riding. Dia berharap gimana caranya IMI sebagai wadah bisa melestarikan sejarah otomotif Indonesia ini dengan bangun museum. Jelas itu nggak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Karena kita sempat membicarakan hal ini, Museum Otomotif Indonesia. Banyak mobil, motor tertua di dunia tuh asal dari sini. Jadi sebenarnya Indonesia tuh emang kaya akan sejarah otomotif. Gua akan bawa ini ke forum, belum janji apa-apa, tetapi kalau ngeliat dari antusiasmenya, tanpa adanya museum, akan susah juga sih menceritakan teknologi ini berubah seperti apa. Tapi dengan adanya museum, semoga ini akan bisa menjadi catatan penjelasan dari penggalan sejarah evolusi industri otomotif di Indonesia. Oke, gue janji, gue tampung, nanti gue sampein juga ke ketum gue. Siapa tahu kita bisa realisasikan ide ini. Tapi buat lo semua, gue juga mengajak yang belum jadi anggota IMI, yuk jadi anggota IMI. Murah kok, cuma 150.000 perak juga. Dan di situ lo dapetin banyak sekali benefit-benefit sebagai anggota. Dan salah satu benefitnya adalah ketika kita bersama, kita bisa mensuarakan sesuatu. Dan mungkin lo semua juga tahu banyak hal yang lagi gue perjuangkan sekarang, seperti legalisasi mobil custom, kemudian juga penjelasan administrasi mengenai mobil yang direstorasi, dan masih banyak hal-hal lain. Nah, mungkin 2 tak banyak keluh kesah. Kalau hanya keluh kesah tanpa forum, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau bisa jadi anggota IMI, kita ketemu sama-sama secara legal, kita bisa menyampaikan hal ini. Untuk bergabung di anggota IMI, itu nggak terlalu susah juga. Bisa buka website namanya www.imi.co.id. Dan juga ada aplikasinya. Dan juga kalau kalian ada di daerah-daerah, silakan datangkan Pengprov IMI terdekat. Karena untuk menjadi bagian IMI, pasti lu kan suka kongko-kongko, kumpul-kumpul, atau mungkin sendiri-sendiri, nggak masalah. Karena nanti di aplikasi bisa milih, misalnya Rifat, masukin DKI Jakarta, masukin punya klub apa enggak. Oh, klub otomotif saya IPMJ, Ikatan Penggemar Mobil Jakarta. Oke, masuk. Begitu klik, ya saya nggak punya klub. Ada pilihannya non-klub, nanti masuk ke IMI Mobility. Nanti di situ semuanya akan terdaftar. Jadi kalau misalnya ada acara atau apa, kita bisa menginformasikan. Kalau ada kumpul-kumpul gitu, ya kita bisa juga koordinasikan. Jadi semuanya tergabung dalam satu payung otomotif, yaitu IMI. One day, gue akan bikin kita San Mori bareng 2 takan gimana. Kalau kalian punya ide, ketemuannya di mana? Sekitar Jakarta aja dulu, soalnya kan rumah gue di Jakarta. Seru juga kan? Ya jelas waktu gue harus berbagi lah. Mainan mobil, mainan motor juga ada beberapa. So, itu aja yang gue bisa sampaikan hari ini. Menyenangkan sekali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga semua yang udah ketemu di tengah jalan. Tadi say hai. Gue nggak bermaksud untuk menggoreng-goreng, tapi kalau terpaksa angus sendiri ya mohon maaf. Kebetulan gue cuma ngikutin selera apa yang gue suka. Ada satu hal yang mau gue sampein. Mungkin warna kita berbeda-beda. Mungkin kesenangan kita pun juga berbeda-beda. Gue dengar
satu sama lain saling membanggakan apa yang mereka buat, tetapi di sisi lain mereka juga suka apa namanya tadi, menjelek-jelekan satu sama lain. Kalau mereknya si A ketemu barang si B yang bagus, wah apa gitu, nggak ada gunanya sih menurut gue. Menurut gue kalau lo bisa berkreasi sama seperti apa yang lo suka, lo kreasiin maksimal. Sementara lo bisa menghargai karya orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Ingat ya, oke? Serah. Kalau gue suka makan bakso, lu makan spaghetti. Urusan lu, urusan gue. Kita sama-sama kenyang. Oke? Dan untuk kalian yang punya cerita motor 2 takan, coba cerita dong di bawah. Siapa tahu waktu zaman SD, SMP, SMA, atau kuliah, whatever lah. Ceritain aja, kita berbagi. Karena tiba-tiba topik ini jadi topik yang menarik untuk kita ceritain. Supaya anak-anak zaman sekarang yang motornya 4 tak juga tahu bahwa pernah ada sejarah yang namanya motor 2 tak. Siapa tahu juga mereka mau melestarikan. By the way, motor sama kaos gue matching hari ini, ya. Kaosnya enak, dari tadi gue pakai dari pagi sampai siang. Terima kasih juga udah ngirimin gue. Veras Garage, Good Works. Kalau kalian mau beli kaos kayak begini, ini siapa tahu motor sama kaos lo matching kayak gue hari ini. Oke, thank you. Sampai ketemu video berikutnya. Bye bye.